Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara Golang untuk mengendalikan alur eksekusi program, yaitu dengan cara yang pertama if else. Pertama kita komen dulu kode sebelumnya, lalu if else ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan sebuah kondisi. Jadi if nanti akan memeriksa apakah kondisi yang diberikan itu benar, atau jika benar maka blok code if nanti yang akan dieksekusi. Jadi misal saya akan menentukan umur seseorang yaitu 15, lalu if umur lebih kecil dari misal 12, maka kita buka dengan kurung awal, kita cetak dengan cara fmt println dia seorang anak-anak misalnya. Lalu else if jika kondisi itu salah, kita definisikan umurnya misalnya lebih kecil dari 18, maka kita cetak fmt.println misal remaja. Lalu else if lagi, misalkan umurnya lebih kecil dari 30, maka kita cetak fmt.println dewasa. Lalu jika salah, else if jika umurnya lebih kecil dari 50, maka kita sebut fmt.println misalkan senior. Else misal else fmt.println lansia. Jadi misal semuanya kalau tidak terpenuhi, kita larinya ke else ini ya. Jadi misal kita cetak di terminal, tinggal ketik go-runmy.go, dia akan mencetak remaja karena kita definisikan umur ini 15. Jadi yang kedua ini yang memenuhi kondisi kita, jadi dia akan mencetak remaja seperti itu. Misal umurnya saya ganti 25, maka dia akan mencetak dewasa karena kondisi yang ketiga ini dia yang memenuhi kondisinya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang switch case. Jadi switch case ini digunakan untuk memeriksa sebuah ekspresi dan menjalankan kode yang sesuai dengan nilai ekspresi tersebut. Misal kita definisikan nilai 85 switch. Setiap case adalah pilihan nilai akan dibandingkan dengan ekspresi. Jadi
Jika case nilainya lebih besar atau sama dengan 90, maka kita akan cetak FMT Brilliant. Dia akan mendapatkan nilai A ya. Lalu case nilainya misal lebih besar atau sama dengan 80, maka kita cetak nilainya B. Lalu case lagi, misal nilainya lebih besar atau sama dengan 70, maka kita akan cetak nilai itu FMT Brilliant lalu C nilainya. Selanjutnya case jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka kita cetak nilainya D. Lalu di sheet case kita bisa menentukan default value-nya. Jadi default dia FMT Brilliant jadi kalau selain yang disebutkan di atas, jadi nilainya itu E. Coba kita cetak, dia muncul B karena nilainya 85, jadi memenuhi kondisi yang kedua. Lalu dia tidak usah dikasih break, dia otomatis ngebreak sendiri ya. Kan ada di pemrograman lain dia harus dikasih break, kalau di Golang kita tidak usah mendefinisikan breaknya. Misal kita ganti nilainya dengan 95, dia akan muncul nilainya A, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang for loop di Golang. Jadi for loop ini adalah perulangan. Kita definisikan dengan cara for, lalu nilai awalnya kita definisikan variabel i, titik 2 sama dengan 1. Jadi nilai awalnya 1, lalu kondisinya jika i kurang dari atau sama dengan 5, maka yang kita lakukan yaitu i++. Jadi dia akan otomatis tambah 1. Kemudian buka tutup kurung kurawal, lalu kita cetak dengan cara FMT lalu Brilliant nilai i-nya. Jadi ketika kita cetak di terminal go dia akan muncul angka 1 sampai dengan 5. Jadi perulangan ini dimulai dengan i yaitu 1, lalu kita cek apakah 1 ini lebih kurang dari atau sama dengan 5. Jika ya, lalu cetak, kemudian i++, jadi tambahkan 1. Jadi nilainya i sekarang kan jadi 2. Lalu kita cek apakah 2 ini kurang dari atau sama dengan 5. Jika iya, cetak. Gitu seterusnya sampai kita sampai di angka 5. Jadi dia akan mengecek apakah ini sama dengan kurang dari atau sama dengan 5. Jika iya, maka cetak 5, lalu tambah lagi 1, kan jadi 6 nilainya. Apakah 6 ini kurang dari atau sama dengan 5? Jika tidak, maka dia akan otomatis keluar dari programnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang perulangan ini, kita harus rajin berlatih ya. Jadi kurang lebih seperti itu.